Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 133. Geto muncul di hadapan Yuji setelah Mahito berhasil dikalahkan oleh Yuji, dimana setelah menyadari kalau Geto adalah orang yang sudah menyegel Gojo, Yuji pun terlihat berusaha untuk melawan Geto demi menyelamatkan Gojo. Tapi sayangnya perlawanan Yuji pada Geto di chapter ini terlihat sebagai perlawanan yang sia-sia, hingga terjadi sebuah adegan yang cukup mengejutkan karena Mahito tiba-tiba menyerang Geto. Lalu sebenarnya apa alasan Mahito menyerang Geto? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 133 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, pada pukul 11 malam lewat 9 menit, ternyata Todo sudah sampai ke tempat Geto menyegel Gojo, dimana sebelum dia menyadari bahwa Geto sudah membawa Gojo yang disegel, Todo dan juga Nita terlebih dahulu menemukan banyak sekali warga sipil yang mematung. Dan sepertinya para warga sipil ini adalah korban yang sempat ikut terkena dampak dari teknik territorial expansion milik Gojo. Lalu setelah menyadari bahwa Geto sudah membawa Gojo yang disegel, Todo sempat menjelaskan bahwa tujuan dari pertempuran yang saat ini sedang terjadi sudah berubah dari menyelamatkan Gojo menjadi misi penyelamatan rekan dan misi mengurangi dampak kerusakan atau mengurangi jumlah musuh. Lalu mengapa Todo mengubah tujuan dari pertarungannya secara spontan? Ya, tentu saja karena dia sudah mengetahui bahwa Gojo sudah benar-benar disegel, dan jika pertarungan terus berlanjut, maka para penyihir Jujutsu harus melawan Geto tanpa bantuan Gojo, dimana hal ini sekaligus sudah menjelaskan bahwa Geto sangatlah mengerikan hingga bisa menimbulkan peningkatan jumlah korban dari pihak penyihir Jujutsu secara signifikan. Oh iya, dari adegan Todo ini, sang autor sudah mengkonfirmasi bahwa proses penyegelan Gojo sudah benar-benar selesai, karena sebelumnya Geto sempat menjelaskan bahwa segel Gojo tidak akan bisa digerakkan sampai proses penyegelan selesai. Hal menarik kedua, pada pukul 11 malam lebih 28 menit, Panda berhasil menemukan dan menyelamatkan salah satu penyihir Jujutsu bernama Kusakabe, di mana dari percakapan Kusakabe dan Panda di sini bisa kita simpulkan bahwa salah satu alasan terbesar mengapa Yuji saat ini masih hidup dan tidak dihukum mati adalah karena keberadaan Gojo. Lalu dengan menghilangnya Gojo, maka sangat masuk akal bila Yuji akan dihukum mati. Terlebih lagi, para penyihir Jujutsu seperti Kusakabe sudah melihat sendiri seberapa besar dampak kerusakan yang bisa diakibatkan oleh Sukuna saat Sukuna mengendalikan tubuh Yuji. Oh ya, dengan pernyataan Kusakabe yang menyatakan bahwa dia setuju dengan pemberian hukuman mati kepada Yuji, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sukuna sebelumnya sudah membuat kepercayaan para penyihir Jujutsu tentang Yuji yang dapat mengendalikan Sukuna sudah menurun. Hal menarik ketiga, mengapa pada pukul 10 malam lebih 36 menit, Mei Mei dan Ui Ui berada di Kuala Lumpur? Padahal sebelum chapter 133 terakhir kali diperlihatkan mereka berdua bertemu dengan Geto. Ya, setidaknya itulah pertanyaan yang pertama kali muncul saat kami membaca chapter ini. Oh iya, perlu diketahui karena waktu terjadinya adegan Mei Mei dan Ui Ui dijelaskan dengan kata waktu setempat dan selisih waktu Jepang dengan Kuala Lumpur adalah 1 jam, maka bisa kita katakan bahwa adegan Mei Mei dan Ui Ui terjadi pada pukul 11 malam lebih 36 menit. Dan ini berarti bahwa adegan tersebut terjadi di waktu yang sama dengan munculnya Geto di depan Itadori. Lalu lewat perkataan Mei Mei saat dia berbicara dengan seseorang melalui telepon, bisa kita simpulkan dua hal. Pertama, Mei Mei dan Ui Ui bisa berada di Kuala Lumpur berkat teknik yang dimiliki oleh Ui Ui. Kedua, karena sebelum chapter 133 mereka berdua terakhir kali diperlihatkan sedang berhadapan dengan Geto, maka bisa kita katakan bahwa Mei Mei dan Ui Ui hampir mati saat mereka berdua bertarung dengan Geto. Lalu sebenarnya teknik seperti apakah yang dimiliki oleh Ui Ui? Ya, jujur kami sendiri belum bisa berbicara banyak tentang hal ini karena informasi tentang Ui Ui sendiri masih sangat minim. Tapi setidaknya ada dua kemungkinan yang terlintas di benak kami. Pertama adalah teknik teleportasi,
Kedua adalah teknik dengan cara kerja yang mirip seperti teknik milik Nanako yang dapat memanipulasi suatu objek dalam foto yang dia ambil. Tapi dalam kasus Ui Ui mungkin lebih ke arah semacam save point. Oh ya, dua kemungkinan ini hanyalah opini pribadi kami ya. Kemudian karena dalam percakapan telepon, Mei Mei sempat menyinggung tentang ekonomi global, tidak sedikit fans menganggap kalau kejadian di Shibuya memiliki suatu hubungan dengan beberapa kepentingan politik maupun militer. Dan bila ini memang benar, maka tidak menutup kemungkinan kalau selanjutnya kita akan melihat pertempuran dengan skala global. Atau paling tidak sebuah pertarungan yang memiliki dampak global. Dan satu hal lagi, siapakah orang yang sebenarnya berbicara dengan Mei Mei melalui telepon? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik keempat, pada pukul 11 malam lebih 28 menit, Choso kembali mengingat tentang sebuah ingatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ya, kami mengatakan ingatan yang dilihat Choso ini tidak pernah terjadi karena di halaman terakhir chapter 105, sang autor sudah menjelaskan pada saat itu sebuah ingatan masa lalu yang tidak pernah terjadi sudah muncul atau terlahir di dalam otak Choso. Di mana fakta ini sekaligus menjelaskan bahwa Choso dan Yuji pada awalnya memang tidak saling mengenal. Dan bagi kalian yang masih menganggap kalau ibu Choso adalah ibu Yuji, maka teman-teman perlu membaca ulang chapter 105 dan chapter 106. Di mana di chapter 106, ingatan Choso digambarkan dengan Yuji yang sedang duduk bersama dengan Choso, Keiichi serta Eso. Dan uniknya lagi, ketika kutukan ini terlihat sudah memiliki wujud yang seharusnya belum lama mereka miliki. Karena pada awalnya mereka memang hanya diperkenalkan sebagai janin terkutuk. Lalu bila masih ada yang bersikeras kalau Yuji adalah salah satu dari 9 janin terkutuk, maka kalian perlu melihat ulang ingatan Choso. Di mana dalam ingatan Choso terlihat ada 6 janin terkutuk yang tergeletak di meja. Kemudian karena adegan Choso ini terjadi di pukul 11 malam lebih 28 menit dan Choso terkesan ingin bertemu dengan Yuji, maka cukup masuk akal bila ada yang beropini kalau kedepannya Choso akan melakukan sesuatu untuk membantu Yuji. Terlebih lagi pertemuan Yuji dan Geto terjadi pada pukul 11 malam lebih 36 menit. Lalu dengan fakta tentang ingatan Choso yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa dan bagaimanakah sebuah ingatan yang tidak pernah terjadi bisa terlahir dalam otak Choso? Mungkinkah ini merupakan bentuk dari salah satu teknik yang dimiliki oleh seseorang? Atau mungkin hal ini bisa terjadi karena salah satu kelebihan Yuji yang belum dijelaskan? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kelima, bersamaan dengan adegan Mei Mei dan Ui Ui pada pukul 11 malam lebih 36 menit, Yuji berhadapan dengan Geto. Dan setelah menyadari bahwa Geto adalah orang yang sudah menyegel Gojo, Yuji pun berusaha untuk melawan Geto. Namun sayangnya level kekuatan Geto yang sangat jauh di atas Yuji sudah membuat Yuji tidak bisa berkutik di depan Geto. Bahkan Yuji sampai tidak bisa menghindari satupun serangan dari Geto. Lalu dari perkataan Geto yang menyinggung tentang Okotsu dan Geto asli, sang autor sudah mengisyaratkan bahwa seseorang yang saat ini mengendalikan tubuh Geto merupakan seseorang yang menganggap kalau Geto asli sebenarnya dapat mengalahkan Okotsu. Tidak hanya itu, dari adegan ini sang autor juga sudah mengisyaratkan kalau Geto palsu adalah seseorang yang mendukung rencana Geto asli. Dan sepertinya dia ingin menyelesaikan apa yang belum sempat diselesaikan oleh Geto asli. Kemudian saat Yuji sedang terluka parah karena serangan yang dilepaskan oleh Geto, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ya, di sini Mahito tiba-tiba menyerang Geto sambil berkata, "Aku sudah mengetahui hal itu. Lagi pula aku sendiri terlahir dari manusia." Nah, dengan tindakan Mahito inilah banyak sekali fans Jujutsu Kaisen yang bertanya, mengapa Mahito menyerang Geto? Jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, di mana satu-satunya petunjuk yang diberikan di sini adalah perkataan Mahito yang mengisyaratkan kalau Mahito sudah mengetahui sesuatu tentang Geto palsu. Dan sepertinya karena hal ini pula lah Geto memutuskan untuk merubah Mahito menjadi bola Pokemon. Maksudnya semacam bola kutukan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Geto kepada Yuji yang sudah tidak berdaya? Akankah Geto mengakhiri hidup Yuji?
menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.